Lihat ini, si omon-omon. Sudah begini bencana terjadi di Aceh dan di Sumatera, dan tidak sedikit mengorbankan nyawa manusia. Si omon-omon ini masih berbicara tentang bisnisnya dan kroni-kroninya. Gue mah kebayang tuh mukanya si Bahlil, ya kan, pas dipuji-puji kayak begitu tuh nyengirnya kayak apaan. Merinding gue. Gue bingung deh, Indonesia punya pemimpin begini banget gitu. Tengoklah guys, kelakuan Prabowo bikin malu satu negara coba. Yang lebih malu-maluin itu, malu di atas malu itu kalau kita nggak ada kontribusi. Kalau kita nggak melakukan apa-apa buat saudara-saudara kita yang di Sumatera yang lagi kena musibah. Tuh yang lebih malu. Kami menyatakan ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana dan mohon kepada Bapak Presiden agar kiranya membantu penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara. Bupati tidak sanggup, saya nyatakan sekarang undur aja, nggak muluk-muluk, ya, undur aja nggak apa-apa. Yang bupati kamu bupati pun apa harus apa juga. Gerindra pecat Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC Gerindra. Ini dia Bupati paling fenomenal tahun ini ya. Malah umroh di tengah-tengah bencana, ninggalin warganya yang kena musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang salah satu Bupati Aceh ya, kalau tidak salah Bupati Aceh Utara, yang sambil menangis mengaku dirinya nggak mampu lagi menghadapi bencana ini sendirian. Dan pernyataan tersebut langsung dijawab oleh Gubernur Aceh ya, yang katanya itu agar yang bersangkutan ini mundur saja ya. Dalam hal ini adalah Bupati Aceh Utara tersebut. Waduh, ngeri kali ya. Kalau tidak mampu ya mundur saja ya, katanya kurang lebih seperti itulah. Menurut saya itu adalah sebuah jawaban yang sangat to the point ya, tidak pakai tedeng aling-aling, tidak perlu ngalor ngidul ya. Selain itu Bupati Aceh Selatan ya, tadi kan Bupati Aceh Utara itu yang nangis dan mengeluh mengaku tidak mampu. Nah ini Bupati Aceh Selatan ya, justru terciduk sedang melakukan ibadah umroh ya, di saat warganya sedang dilanda banjir yang menurut saya sangat parah ya. Nah, selain itu juga ada lagi video ya, video tentang Prabowo ya, yang dirujak neti terkait lahan sawit yang menurutnya sangat berharga bagi bangsa dan negara ini ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Lihat ini, si omon-omon. Sudah begini bencana terjadi di Aceh dan di Sumatera, dan tidak sedikit mengorbankan nyawa manusia. Si omon-omon ini masih berbicara tentang bisnisnya dan kroni-kroninya. Kelapa sawit rata-rata dimiliki oleh pejabat-pejabat negara dan kroni-kroninya. Mereka yang mengambil untung, sementara rakyat cuma menerima imbas bencana akibat ulah pejabat-pejabat negara dan kroni-kroninya yang punya kuasa. Si omon-omon katanya. Saya tidak bisa banyak komentar teman-teman ya, karena ini sangat sensitif. Pertama-tama memang saudara kita di Sumatera sedang dilanda banjir dan yang konon dijadikan biang kerok ya, itu adalah pembukaan lahan untuk penanaman lahan sawit begitu ya. Sementara tadi Prabowo itu justru menganggap sawit itu sebagai berkah dan lain sebagainya. Ya saya tidak mengerti, saya tidak mau berkomentar lebih jauh karena yang disampaikan oleh dua netizen ini menurut saya sama-sama masuk akal gitulah ya. Prabowo juga masuk akal, netizen ini juga masuk akal karena apa? Ya mereka sedang dilanda musibah saat ini. Lanjut. Bapak Prabowo Subianto pidato ngomongin kelapa sawit. Nih lu lihat sendiri, lu tonton sendiri, lu simak sendiri nih. Ya kan, lu lihat nih. Lihat. Musibah
Tapi di sisi lain menguji kita Lihat tuh. dan alhamdulillah Lihat. kita kuat. Kita mengatasi. Maksud gue tuh ya, bencana kayak begini, ratusan orang meninggal, ribuan orang kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarganya, nggak punya apa-apa, yang dimana dia tuh punya keluarga awalnya, disayangin, dicintai segala macem, tapi apa sekarang harus kehilangan. Terus lagi tengah-tengah begini malahan ngomongin kelapa sawit. Bodoh amat deh kelapa sawit buat BBM kek, buat solar kek, segala macam. Oke, iya itu kemajuan gitu. Tapi maksudnya ngomonginnya ntar dulu bisa nggak? Lagi bencana begini. Terus ada lagi ngomong, malahan mengapresiasikan kepada Bapak Bahlil. Astagfirullahalazim, katanya ngomongnya cerdas lah. Inilah, itulah, segala macem. Gue mah kebayang tuh mukanya si Bahlil, ya kan? Pas dipuji-puji kayak begitu tuh nyengirnya kayak apaan? Merinding gue. Gue bingung deh, Indonesia punya pemimpin begini banget gitu. Di tengah-tengah bencana begini ngomongin kelapa sawit. Ih, bener dah. Ih. Orang-orang pinter yang bisa bicara, ngejek, mencari kesalahan terus, tidak bisa membuat jembatan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bisa menjamin beras ada, tidak bisa menjamin LPG ada, tidak bisa menjamin BBM ada, tidak bisa menjamin apa-apa. Saya kadang-kadang prihatin, saya sedih. Pernyataan Prabowo Subianto yang meremehkan orang-orang pintar yang katanya cuma bicara dan mencari kesalahan justru menunjukkan ketakutan terhadap akuntabilitas. Kritik bukan soal bangun jembatan, Pak, atau menciptakan lapangan kerja secara fisik. Itu tugas pemerintah yang dipilih rakyat untuk menjalankan fungsi itu. Rakyat bicara karena kinerja pemerintah belum terbukti, Pak. Beras masih mahal, harga LPG dan BBM belum stabil, dan lapangan kerja belum cukup tercipta. Menyalahkan rakyat yang mengkritik adalah cara paling mudah mengalihkan perhatian dari kegagalan nyata di lapangan. Dan mengatakan pengkritik tidak bisa menjamin apa-apa hanyalah pengakuan terselubung bahwa Anda sendiri belum bisa menjamin apa-apa. Kritik muncul bukan untuk mengganggu, Pak, tapi karena rakyat butuh kepastian, bukan pidato kosong. Seorang pemimpin kuat menghadapi kritik dengan kerja nyata, bukan dengan menuding suara rakyat sebagai gangguan. Jadi kami sebagai rakyat merasa prihatin dan juga merasa sedih, Pak. Ya, yang ini menurut saya berlebihan, ya kan? Berlebihan lah. Karena apa yang disampaikan oleh Prabowo itu, ya kan, benar. Ya, benar. Bukan saya membenarkan pembukaan lahannya, ya kan? Pembukaan lahannya juga harus dilakukan secara terukur karena itu berbahaya dan ini sudah terbukti gitu loh. Terjadi banjir bandang yang macam kayak gitu, ya kan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Prabowo terkait sawit, ya, bahwa sawit itu bisa menjadi bahan bakar, bahkan nanti bisa menggantikan bensin dan lain sebagainya, ya, itu juga benar gitu loh. Jadi nanti mungkin bisa diambil titik tengah gitu loh. Penanaman sawit dilakukan tapi gimana caranya tidak membahayakan gitu. Mungkin di situ titik tengahnya. Ya, lanjut. Seluruh rakyat Indonesia, aku tanya sama kalian. Kalian ngerti nggak jalan pemikirannya Prabowo ini? Arah pemikirannya itu kemana coba? Ngerti nggak kalian? Coba jawab di kolom komentar. Gimana coba? Ini rakyat masih bersedih. Masih suasana-suasana bencana di Sumatera. Banyak yang meninggal. Sampai saat ini sudah 800 orang lebih yang ditemukan meninggal. Tapi Prabowo malah pidato tentang kelapa sawit.
Kalau kita tergantung impor, kita nggak mampu bayar nanti harga BBM. Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya. Sekarang dengan bencana di Sumatera saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, ya. BBM harus kita naikin pesawat. Sekali lagi, ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita, dan alhamdulillah kita kuat. Kita mengatasi masalah dengan kita sendiri. Nah, ini lagi ya kan, bikin keruh nih. Hah? Bukan ya. Ya bikin keruhnya itu ya gimana gitu ya. Saya tidak menyalahkan Prabowo-nya sekali lagi gitu loh. Karena apa yang disampaikan oleh Prabowo itu adalah benar. Jadi geopolitik saat ini seperti itu, bahwa sumber daya, fuel, minyak itu kan saat ini masih menguasai dunia. Ya kan? Dan kalau kita ingin bersaing ya, mengalahkan negara-negara maju, nah gimana caranya kita nggak perlu fuel, nggak perlu minyak yang impor gitu loh. Kita harus membuat energi terbarukan, yaitu melalui tanaman, dalam hal ini adalah sawit ya kan, karena CPO-nya itu konon memang sangat luar biasa kan, seperti itu. Tapi faktanya penanaman sawit yang berlebihan itu justru menimbulkan bencana kan, seperti itu. Ya itu harus dicari gimana titik tengahnya ya. Lanjut. Tengoklah guys, kelakuan Prabowo bikin malu satu negara coba. Yang lebih malu-maluin itu, malu di atas malu itu, kalau kita nggak ada kontribusi. Kalau kita nggak melakukan apa-apa buat saudara-saudara kita yang di Sumatera yang lagi kena musibah. Tuh yang lebih malu. Malu di atas malu kalau ente mau tahu. Kan jadinya gimana sih jadinya? Dibantu salah. Nggak dibantu tambahan salah kan jadinya. Jadi yang dibutuhin sama saudara-saudara kita yang kena musibah yang di Sumatera sana, itu tuh bantuan yang nyata. Terlepas itu bantuannya dari mana? Dari Ferry Irwandi, Pras Teguh, dari Presiden Prabowo, dari pemerintah, dari Menteri Pertanian, kayak dari mana. Yang penting ada bentuk bantuannya. Kan jadinya dibantu salah, nggak dibantu tambah salah. Lalu framing dah. Indonesia cuman Jawa. Indonesia cuman Jawa doang. Sumatera mah anak tiri. Ya, lu mau kemana? Jadi kita sebagai saudara sebangsa setanah air, sekeyakinan, saling rangkul. Jangan lu bisa cuman komen, lu teriak-teriak, lu koar-koar di sosmed, tapi lu nggak ada kontribusi. Lu nggak melakukan apa-apa. Lu cuma bisa koar-koar doang, teriak-teriak doang. Negatif mulu otak lu. Gimana sih? Gimana sih? Musang pandan. Iya. Jadi kalau urusan bantuan ya kan, kita nggak usah lah ngurusin siapa yang memberikan bantuan, karena esensinya adalah bantuannya tersebut ya kan, diterima masyarakat ataukah tidak, tepat sasaran ataukah tidak, kan seperti itu. Entah yang memberikan bantuan itu jin, setan, iblis, nggak masalah ya kan. Mau Prabowo itu mengklaim itu adalah fotonya Prabowo, ya sah-sah saja wong dia presidennya kok. Kemudian orang lain yang secara swasta mengumpulkan dana ya kan, ya kemudian ditulisi di situ dari rakyat, ya jelas wong dia bukan uangnya sendiri kan, seperti itu. Nah negara ini memang bukan uangnya sendiri, dihimpun dari dana pajak ya kan, tetapi kan ada pemimpin negaranya ya kan. Iyalah, yang bikin malu itu, malu di atas malu adalah yang bacot tapi nggak memberikan bantuan. Nah, jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Lanjut. Aduh abang udah ayam debu.
Kami menyatakan ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana dan mohon kepada Bapak Presiden agar kiranya membantu penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara. Mungkin kita akan membuat pernyataan. Saya tidak sanggup. Tidak sanggup. Korban luar biasa. Rumah masyarakat hilang. Pusat tidak ada perhatian. Menganggap kita bencana biasa. Tapi coba kita buka mata hati kita. Coba kita lihat masyarakat. Datang ke dalam air. Supaya masyarakat mencaci saya. Kenapa mencaci? Supaya pusat tahu bahwa di Aceh Utara ini ada banjir. Saya, masyarakat kita, anak-anak kita kelaparan. Tapi apa yang boleh buat kita? Kekuatan kita tidak ada. Kita hanya beras yang ada. Sedih sekali saya ini. Sebenarnya pusat ini kayak anak tirikan kami di Aceh Utara. Sebenarnya kami Aceh Utara ini bagian daripada negara Republik Indonesia. Sampai-sampai pusat ini kayak rasanya tutup mata. Tidak melihat bencana yang ada di Aceh Utara. Malah saya lihat segmen daripada BNPB yang bahwa itu hanya banjir biasa. Banjir tahunan. Tapi ini bencana di Aceh Utara bukan banjir tahunan. Bukan banjir biasa. Tapi ini bencana yang lebih daripada tsunami. Mungkin demikian harapan saya agar pusat ini jangan tutup mata. Tolonglah kami yang ada di Aceh Utara yang lagi kena bencana musibah lebih daripada tsunami pada kali ini. Iya, saya juga agak terenyuh juga teman-temannya ngelihat video barusannya ketika Bupati Aceh Utara itu ya dengan terang-terangan mengaku tidak mampulah menghadapi semua ini tanpa campur tangan provinsi dan juga negara. Ya karena memang seperti yang baru saja kita dengarkan ya, ini adalah bencana yang dianggap lebih parah daripada bencana tsunami 2004 lalu ya. Nah sementara tsunami 2004 lalu saja Aceh itu macam kayak mana gitu kan, porak-poranda. Nah sekarang ini dianggap oleh Bupati Aceh Utara adalah bencana yang melebihi tsunami Aceh 2004 ya. Jadi ya wajarlah ketika pihak daerah itu mengeluh bahkan sampai menangis. Tapi berbeda dengan respon gubernurnya. Coba kita tengok bareng-bareng ya. Ini dia. Bupati tidak sanggup, saya nyatakan sekarang undur aja, nggak muluk-muluk, ya, undur aja nggak apa-apa. Yang bupati kamu buat itu udah apa, harus apa juga. Boleh izin Pak, kalau saya mau tanya terkait dengan bagaimana tanggapan Bapak tentang beberapa bupati yang menyatakan tidak sanggup untuk menangani bencana. Oke, mana bupati tidak sanggup, saya nyatakan sekarang undur aja, nggak muluk-muluk, ya, undur aja nggak apa-apa. Yang bupati kamu buat itu udah apa, harus apa juga. Lalu terkait dengan bupati yang melakukan perjalanan, sudah tidak saya teken. Kalau yang dia teken ya udah itu sudah dia. Jadi kami tidak ada teken untuk sementara waktu, jangan pergi. Dia pergi juga terserah. Kalau menjadi yang punya apa? Tidak izinnya tidak sekolah. Oke. Apa lagi? Itu baik. Oke baik, terima kasih banyak Bapak. Apa aparat banyak cengeng ya. Ini saja udah kewalahan, belum lagi apa, tsunami yang kesekian kali ini tsunami yang kedua kali. Ya, terima kasih ya.
menganggap kita bencana biasa. Tapi coba kita buka mata hati kita, coba kita lihat masyarakat. Sampai kemarin saya buat, saya turun ke air. Sebenarnya skenario saya buat, saya turun ke air, suruh pakai payung, datang ke dalam air, supaya masyarakat mencaci saya. Kenapa mencaci? Supaya pusat tahu bahwa di Aceh Utara ini ada banjir. Padahal saya terjebak dalam air hampir 2 malam tidak keluar. Dan baru 2 kali ini datang ke posko. Saya selalu di lapangan. Lihat masyarakat. Saya masyarakat kita, anak-anak kita kelaparan. Tapi apa yang boleh buat kita? Kekuatan kita tidak ada. Kita hanya beras yang ada. Maka kemarin saya buat video. Gimana caranya supaya masyarakat dicaci saya? Gara-gara dicaci saya, pusat tahu bahwa di Aceh Utara ada banjir, ada bencana. Kalau kita bilang yang benar, mereka tidak viralkan. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Katanya gubernurnya tadi kalau udah nggak sanggup mundur aja ya. Jangan gimana-gimana lah, udah mundur aja gitu. Ya ini juga benar gitu loh, karena yang diharapkan oleh rakyat itu adalah pemimpin yang tahan banting gitu kan. Pemimpin yang bisa menghadapi hil yang mustahil gitu. Jadi sesuatu yang tidak mungkin itu gimana caranya itu mungkin kan gitu. Nah kalau nggak mungkin kemudian kita menyerah, apa bedanya dengan tukang becak kan macam kayak gitu. Jadi saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Aceh tadi. Udah mundur aja kalau merasa nggak mampu. Keren, mantap ya. Lanjut. Gerindra pecat Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC Gerindra. Ini dia Bupati paling fenomenal tahun ini ya. Malah umroh di tengah-tengah bencana, ninggalin warganya yang kena musibah. Respect buat Partai Gerindra ya. Ini dia nih yang gue salut nih dari Partai Gerindra. Kalau ada kadernya yang bermasalah gitu ya, gercep gitu, satset. Baru kemarin tuh ketahuan kalau nih Bupati malah umroh, langsung kan dikasih surat cinta lu. Mampus lu. Nah ini juga ya kan, bukan mau menyalahkan ibadahnya ya, bukan mau memprotes atau mengkritisi umrohnya ke Tanah Suci, tetapi ibadah tersebut dilakukan di momen yang tidak tepat gitu loh. Saya nggak habis pikir gitu kan, kenapa sih tidak ditunda aja? Ya kan bisa kan ditunda itu, apalagi seorang pejabat bupati ditunda. Ini Aceh sedang warga saya sedang mengalami bencana, saya tunda dulu keberangkatan saya ke Tanah Suci. Nggak mungkin lah itu uangnya hangus ya. Tapi udah dipesan bang sana sini, ya mungkin hanya ya terkena penalti lah sikit-sikit. Nah gimana menurut teman-teman ya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju ya dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.